paling banyak dulu ini. Saya tanya, lebih banter yang 40 orang atau yang seperti ini? Sisi sebelah kiri saya ya. Apa kabar hari ini? Iya, yang tengah ya. Siap-siap Om, dipimpin Om. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang beribu-ribu orang ini saya tanya, apa kabar hari ini? Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Pujian lama yang akan membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi menyembah Dia, mengangkat pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Saat
dari awal kata-katanya saja kita sudah tidak memberkati banyak perkara. Tapi dalam ujian ini saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap ujian yang ditulis pasti punya maksud tersendiri buat dari yang nulis lagu itu untuk setiap orang yang mendengar. Dan saya rindu setiap kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan dengan Yesus, katakan kepada Yesus apa yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Saya tahu saya juga mengalami hal-hal yang gak mudah di dalam kondisi seperti ini. Kita akan sama-sama meminta pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Segala
Engkau mengerti, Engkau peduli di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, yang kami tahu, Engkau mengerti, Engkau peduli. Dan pada saat pagi hari ini kami bersyukur, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, dan kami belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita belajar ya. Kita belajar, namanya kita belajar itu berarti juga dengan buat saya gitu ya. Buat saya. Judulnya saja mungkin sudah mengagetkan atau seperti Mbak Sari bilang, lagunya ini kok nggak enak gitu ya. Sudah begitu nggak enak nih. Pergumulan mengubah kehidupan. Pergumulan mengubah kehidupan. Ya, pada saat pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang pergumulan. Pergumulan itu udah enak gitu ya. Pergumulan berarti kayak seperti bergulat begitu ya, berperang gitu ya, berperang. Pembelajaran kita atau firman Tuhan yang akan kita baca itu ada dalam Kejadian 39 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-19. Tapi kita tidak akan membaca langsung banyak begitu. Nanti ada sedikit-sedikit yang akan kita baca. Nah, pada saat pagi hari ini kita belajar dalam kisah Yusuf. Kita dapat melihat teladan Yusuf yang tetap setia kepada Tuhan walaupun mengalami berbagai hal yang buruk di dalam kehidupannya. Yusuf tetap percaya. Ya, di sini Yusuf tetap percaya. Belajar. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong dia sesuai waktunya. Kita percaya bahwa setiap pergumulan hidup kita itu ada waktunya. Ada waktunya Tuhan menolong. Jadi kita tidak bisa nuntun Tuhan, kita tidak bisa menentukan sekarang Tuhan, tidak bisa. Tapi pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Di sini seringkali Tuhan menggunakan masalah yang kita hadapi sebagai ujian, ya di sini sebagai ujian untuk mengubah dan memurnikan kita. Seringkali Tuhan menggunakan masalah yang kita hadapi sebagai ujian. Gak enak ya, gak enak. Seringkali, kok sering ya? Katanya tuh kok seringkali. Berarti ada suatu waktu yang sedikit belum selesai sudah ada. Nah, di sini apa saja hal-hal yang dapat kita teladani dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama, sudah tidak enak ya. Kalau yang pertama itu pada saat kita mendapatkan masalah, yang terkena itu adalah hati kita dulu. Nah, di sini pergumulan menghadapi godaan. Wah, kalau godaan itu masih gampang gitu ya. Masih gampang, masih bisa hati kita itu masih bisa tahan gitu ya. Masih bisa tahan, dan mungkin juga kata-kata itu nggak keluar gitu, nggak akan keluar. Ya, mari kita akan membaca dulu dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, mungkin kita pernah mendengar ceritanya begitu ya. Nah, ini ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf. Dipandang dulu. Kalau nggak dipandang itu nggak tergoda gitu ya. Nggak akan mungkin ya, kayak kesandung itu nggak akan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf
dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8 ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Nah, istrinya itu ya, istrinya Potifar. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yang pertama membuat pergumulan itu adalah yang pertama, godaan. Dulu pada saat saya kembali ke PowerPoint. Dulu waktu saya sering waktu ngantar anak-anak sekolah, saya suka lihat toko-toko gitu ya. Lihat toko-toko, wah ini tempatnya sepatu yang bagus, ini lihat baju. Itu godaan buat saya, godaan mata dan ingin membeli. Oh, saya suka gitu lihat kiri, kanan itu suka banget. Sekarang nggak bisa lihat ya, karena anak-anak nggak sekolah dan nggak ngantar gitu ya, nggak antar. Nah di sini kita belajar Yusuf digoda untuk berbuat dosa oleh istri Potifar ketika Yusuf sudah menjadi tangan kanan Potifar dan memiliki kehidupan yang nyaman. Ya maaf ya, kalau kita memperhatikan artis-artis, kalau uangnya itu sudah banyak gitu ya, mempunyai uang yang banyak, kita memperhatikan pasti istrinya akan tambah gitu ya, istrinya akan tambah, jadi tambah lagi 1, mungkin tambah lagi 2. Nah di sini posisi Yusuf ini sudah bagus, tangan kanan, jadi dia melakukan apa saja itu bisa, godaan itu ada. Bahkan yang pertama tadi kita belajar sudah digoda oleh istrinya. Kita tahu ya kalau istrinya pejabat itu nggak ada yang kemana-mana itu pakai daster, kecuali istrinya Ruben Onsu. Saya lihat dulu ya, kemana-mana itu pasti dengan tasnya yang mahal, itu dengan bajunya, dengan tasnya, sampai kalau saya memperhatikan pernah ada satu artis dari rambut sampai ujung kaki itu bisa 100 juta kemana-mana gitu di jalan dipakai. Nah di sini yang pertama kita belajar pergumulan, yaitu menghadapi godaan. Yusuf itu mulai digoda oleh istrinya ya, istrinya Potifar. Nah, ujian, pertanyaan. Ya. Terkadang godaan datang ketika kita sedang berada dalam kehidupan yang nyaman. Pada saat kita enak, uang tabungan oke, ada banyak, mobil ada, sepeda motor ada, semuanya sehat, itu enak, nyaman. Jadi untuk pergi kemana saja itu bisa. Apalagi PSBB sekarang itu agak longgar ya. Mau piknik, mau tamasya, mau refreshing, oke saja, bisa dilakukan. Nah di sini dalam kehidupan yang nyaman dan damai, karena iblis tidak suka anak-anak Tuhan hidupnya diberkati. Kenapa pada saat nyaman itu selalu ada godaan? Karena iblis tidak suka anak-anak Tuhan itu nyaman, enak, damai, itu nggak suka. Enak aja, ya seperti itu ya. Kamu anak-anak Tuhan kok semuanya kok menang-menang ya? Nggak bisa, seperti itu ya. Iblis bilang nggak bisa. Nah, yang penting adalah di sini. Yang penting adalah bagaimana respon kita terhadap godaan tersebut. Apakah kita tetap taat atau kita jatuh? Bagaimana respon kita pada saat kita mengalami godaan? Kalau godaan itu masih ada di hati, tenang, aku masih bisa tahan,
aku masih bisa kuat gitu ya, aku masih bisa tahan, masih kuat. Wajah ini masih bisa tersenyum, masih tahan, aku kuat, tahan, seperti itu ya, tahan. Nah, tapi kelanjutan dari pergumulan ini gitu ya, kelanjutannya ini yang membuat kita mulai resah. Yang kedua, kita belajar bahwa pergumulan menghadapi fitnah. Mari kita lihat ya, monggo. Kejadian 39 ayat 13 sampai dengan 14. Yang pertama, kita menghadapi godaan. Masih kuat, masih tahan, masih menang. Ke gereja dulu, nanti baru pergi keluar, baru pergi piknik, kita masih bisa tahan. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dan dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumahnya, lalu katanya kepada mereka, lihat, di bawahnya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini ya, dapat mempermainkan kita. Orang ini ya mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Iya, kalau diperagakan, lihat biasanya kalau dia sekilas nonton sinetron gitu ya, sambil nangis, sambil dia kalau dibaca dalam Alkitab itu sampai apa? Kan bajunya itu sampai bisa bajunya, jubahnya Yusuf itu bisa dilepas dan ditinggal gitu ya. Yusuf lari. Ya, mari kembali ke poin. Jadi istrinya ini karena apa yang dimaui kok nggak bisa gitu, ya nggak bisa. Biasanya ada tokoh itu, saya suka ya, ada tokoh yang cerdik, yang pinter, wah, yang kalau bahasanya agak negatif itu licik gitu ya. Ini nggak berhasil, pakai cara ini nggak berhasil, pakai cara ini. Segala macam cara itu bisa ada ya, bisa dikerjakan. Ujian yang dialami Yusuf tidak berhenti ketika Yusuf berhasil menolak godaan. Jangan senang dulu Bapak Ibu Saudara, aku godaanku menang ini. Jangan senang dulu. Seperti Yusuf ini, dia sudah menang. Ya, dia sudah menang gitu ya. Dia sudah menang, sudah berhasil lari dari godaan. Yusuf mengalami fitnah yang kejam dari istri Potifar. Saya juga perempuan begitu ya, mulai dimainkan perasaannya dari istri Potifar ini, mulai memainkan perasaannya, dengan menangis, dengan ini mengundang seluruh rumahnya untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi karena godaannya tadi tidak berhasil, dia jengkel. Tapi di sini kita belajar bukan dari istri, tapi istrinya Potifar, tapi kita belajar dari Yusuf. Bagaimana kalau kita yang dihadapi ini digoda kecil masih bisa tahan, hatiku itu nggak bisa nangis, nggak apa-apa, air mataku juga nggak keluar, godaannya kecil. Kalau sudah mulai mulai difitnah dari hati, mulai naik sampai wajah ya, masih setengah gitu ya, mulai, atau mungkin sudah sampai atas kepala gitu ya. Darahnya itu kalau digambar itu berarti dari hati naik merah sampai habis wajahnya ini difitnah. Tidak melakukan, tapi dituduh melakukan. Enggak enak. Nah, mungkin kalau bisa dikatakan juga kita jadi kambing hitam, dituduh, difitnah gitu ya, nggak enak. Kita nggak bisa berkata, itu terjadi di luar sana. Enggak, bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa terjadi juga di dalam keluarga kita. Jadi kita mengalami bukan dengan orang luar, tapi kita juga bisa mengalami di dalam keluarga kita. Mungkin keluarga besar kita, ataupun mungkin yang kita anggap sahabat, yang anggap kita teman dekat, bisa melakukan yang namanya
fitnah. Oh. Fitnah itu dilakukan, maaf, bukan hanya orang di luar, tapi terkadang kita tidak tahan dengan godaan, kita bisa melakukan fitnah juga. Kita terkena fitnah, kita juga bisa melakukan fitnah. Pagi hari ini waktu saya belajar di sini nggak enak, firman Tuhannya nggak enak. Firman Tuhannya nggak enak karena tanpa kita sadari, mungkin kita pernah mengalami seperti yang dialami Yusuf, difitnah. Kalau namanya difitnah, apa ya? Mungkin kalau seorang bapak atau seorang laki-laki itu masih bisa menahan gitu ya, masih bisa menahan. Tapi seperti saya perempuan, karena perasaannya dulu yang main begitu, perasaannya dulu, terus kemudian apa ya, darahnya sudah sampai ke atas itu, itu wah, silakan mengartikan sendiri, ya, silakan mengartikan sendiri. Ketika kita berbuat benar seperti Yusuf, bisa jadi kemudian kita akan mengalami tuduhan dan fitnah. Karena iblis tidak menyukai kita berbuat benar. Bisa jadi kemudian kita akan mengalami tuduhan dan fitnah. Godaan oke, lewat. Tapi kalau difitnah, tunggu dulu. Saya nggak seperti itu. Dulu saya, ya ini bicara ya. Dulu saya pernah ngomong kepada Pak Gembala, saya bilang gini, Pak, kalau diizinkan, saya datangi orang itu, saya bilang gitu. Saya datangi orang itu, saya ngomong, gitu. Saya ngomong kalau saya nggak melakukan itu. Kemudian Pak Gembala ngomong, nggak usah, biar waktu yang menjawab. Waktu menjawab itu bagaimana ya? Waktu itu kan nggak bisa bicara, waktu itu kan nggak bisa ngomong. Jadi karena sudah seperti itu, saya ya sudah, saya diem, oke ya, nggak pergi, nggak membenarkan diri saya nggak cari orang itu, enggak. Saya mungkin nurut sama suami. Nah, di sini Yusuf memberi teladan bahwa respon yang benar diperlukan dalam pergumulan menghadapi fitnah. Yusuf memberikan teladan bahwa respon yang benar diperlukan dalam pergumulan menghadapi fitnah. Mungkin pada saat kita menghadapi fitnah, kita nggak tahan. Tapi kita perlu seseorang yang mungkin seperti saya datang kepada suami, saya mengatakan, kalau diizinkan saya datangi, saya bilang gitu. Saya datangi. Tapi di sini saya belajar. Kalau namanya bertanya sudah dijawab, ya belajar untuk bisa taat. Di sini bahwa kita memerlukan respon yang benar dalam menghadapi fitnah. Fitnah itu aja sudah tidak enak ya. Di fitnah itu sudah tidak enak. Apalagi ya di sini. Yang ketiga kita belajar pergumulan menghadapi penjara. Digoda, oke, aku bisa lari. Difitnah, greget gitu ya. Ini bukan cuma di situ, mungkin kayaknya sepertinya harus selesai sampai akhir begitu ya. Harus selesai sampai akhir, dari digoda, difitnah sampai di penjara. Mari kita lihat dulu di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-20. Dipanggilnya lah, bukan toh, terlalu bersemangat. 39 ayat yang ke-20, ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, di penjara. Ya, kembali. Mungkin di dalam kehidupan kita nggak sampai di penjara, nggak sampai masuk masuk duri atau lapas gitu ya, nggak sampai. Tapi apa? Hati kita yang di penjara.
Oleh apa? Perasaan kita sendiri. Oleh apa? Rasa takut kita. Oleh apa? Rasa murkanya kita. Jadi namanya di penjara itu untuk saat ini mungkin buat kita bukan di penjara gitu ya, seperti tahanan di depannya SD Lab. Dulu saya sering lewat jemput gitu ya. Bukan di penjara seperti itu, tapi kita belajar. Mungkin hati kita di penjara oleh apa? Rasa sakit hati, rasa dendam, rasa yang ingin kapan ya? Kapannya itu terserah Bapak Ibu Saudara sendiri. Kapan aku bisa mengembalikannya? Nah, di sini kita melihat Yusuf mengalami ganjaran dan hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Luar biasanya, Yusuf tidak kecewa, ya, menjadi marah atau bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Yusuf ini luar biasa sekali. Dia tidak kecewa, dia tidak menyalahkan Tuhan, ya, dia tidak menyalahkan Tuhan, atau dia marah. Ini adalah teladan buat kita semuanya. Juga contoh buat saya. Betapa luar biasanya Yusuf. Yusuf itu bukan Tuhan. Kalau kita belajar, mari kita belajar tentang Tuhan Yesus. Itu Tuhan. Kalau Yusuf ini manusia seperti kita, pernah apa ya? Ya makan, minum seperti kita semuanya. Tapi dia belajar tidak nyalahin Tuhan. Dia belajar gak marah gitu ya, untuk apa yang sudah dialami. Hal itu membuat Tuhan pada akhirnya mengangkat Yusuf mengalami kemuliaan yang besar. Kalau kita belajar selanjutnya, kita membaca Yusuf itu pada akhirnya dia dapat mengartikan mimpi. Dia diangkat menjadi bukan hanya tangan kanan dari rumah gitu ya, tuan rumah gitu, tapi dia menjadi tangan kanannya Firaun. Seringkali hal-hal buruk yang kita alami juga sekaligus merupakan ujian dari Tuhan, karena Tuhan ingin kita memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan ingin kita maju. Tuhan ingin kita nggak di sini terus-terusan, tapi Tuhan mau. Tuhan Yesus itu mau agar kita menjadi seperti sifatnya Tuhan Yesus. Kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus ada dalam dunia juga makan, minum, juga tidur. Tapi pernah ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang diludahi di depan, itu Tuhan Yesus mengalaminya. Tuhan Yesus mengalami ejekan, Tuhan Yesus mengalami ancaman, bahkan mungkin juga difitnah, digoda. Tuhan Yesus juga mengalami digoda, difitnah, bukan hanya di penjara, tapi dibunuh. Di sini kita pada saat pagi hari ini kita belajar dari Yusuf yang luar biasa. Mau saya kembalikan satu lagi. Ya, di sini kita belajar tentang Yusuf. Mari. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami godaan. Oke, kita masih bisa. Ya, kita masih bisa gitu ya. Seringkali hal-hal buruk yang kita alami juga sekaligus merupakan ujian daripada Tuhan, agar kita tidak merasa damai, tenang, aku sudah punya semuanya berjalan dengan lancar. Di sini kita belajar seringkali hal-hal buruk yang kita alami juga sekaligus merupakan ujian dari Tuhan, karena Tuhan ingin kita memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita semuanya miliki karakter Kristus. Kita berjuang terus. Amin. Mari kita akan pujikan lagunya saja. Allah berdiri. Allah mengerti
mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Mari kita merenungkan, bahkan kita ingin supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Setiap pergumulan dari Bapak Ibu Saudara semua, pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita menjerit kepada Tuhan. Kita ngomong, kita bicara Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri, tapi Dia mengerti akan segala keadaan kita semua. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya di saat kami menghadapi pergumulan demi pergumulan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau senantiasa peduli, bahkan Engkau mengerti akan keadaan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah kami Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan, sehingga kami bisa mempunyai karakter seperti Kristus. Kami dapat mengampuni, kami dapat melupakan semuanya karena kasih Tuhan. Bahkan pergumulan yang kami alami membuat kami menang, membuat kami maju terus di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh kehidupan kami, apa yang akan kami lakukan, apa yang kami kerjakan ke depannya. Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sekilas info. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Triani atas pelayanan firman-Nya hari ini. Persekutuan doa dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya 1 dan 2 diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya 1 dilaksanakan pada pukul 7.00 sampai 8.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya kedua diadakan pada pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Silakan mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha.
Selamat ulang tahun kepada Bapak Cornelius David Cahyono, Bapak Timotius Slamet Widodo, Adik Adriel Emilo Jordi Prabowo, Novita Amelia Dwijayati Layapu, dan Ibu Sintike Jumiati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Itu sekilas info. Kita akan melanjutkan pengumuman. Jangan lupa nanti sore ada rapat panitia jam 6. Jadi kami mengimbau seluruh panitia bisa hadir. Kita akan rebut bareng untuk Natal dan tutup tahun. Itu silakan untuk para panitia untuk bisa hadir di jam 6 nanti sore. Persekutuan doa 2 Sabtu ke depan diliburkan karena hari Sabtu jam 8 ke jam 12 di tempat ini dipakai untuk kuliah. Ada 7 murid yang karena di Johar masih belum dibuka sehingga muridnya tak tarik ke sini supaya bisa berjalan lancar. Karena kalau online itu agak kesulitan, tapi kalau offline langsung itu akan lebih enak. Jadi sementara 2 Sabtu ke depan persekutuan juga diliburkan, berdoa di rumah masing-masing. Yang akan bertugas pelayanan minggu depan, worship leader Bapak Supriyono, singernya Ibu Dwi Haryanti dan Ibu Jumiati, musiknya Saudara Samuel, Saudara Rio, dan Saudara Yosef, multimedia Saudari Setna, pengkhotbah untuk besok minggu dalam ibadah raya pertama Ibu Lydia Winarni, yang kedua Saudari Eudia Ayu Putri Pamungkas, itu di ibadah besok minggu. Tetap kita adaptasi kebiasaan baru bagi jemaat, tetap kita terus umumkan supaya kita berhati-hati. Pastikan bahwa kondisi Anda sehat dan masuk cuci tangan, setelah itu dites memakai termogan. Dan kalau ada yang sakit, mungkin batuk pilek, silakan izin tidak apa-apa. Sekarang istilahnya maklum adanya, ya. Dan pakai masker itu pasti, ya. Bagi jemaat yang rentan kesehatannya, ya, silakan untuk tinggal di rumah dan tidak pakai salaman. Ini sudah kita sering lakukan sudah beberapa bulan ini. Itu supaya kita terus tingkatkan, baik di gereja maupun di luar gereja. Saat Anda keluar dari rumah harus wajib memakai masker, karena Salatiga ini sulit diprediksi. Karena 3 hari yang lalu 14, berikutnya 10, sekarang melonjak lagi 24. Itu kenaikan 100% lebih, karena dari 10 ke 24 tidak bisa diprediksi karena itu virus. Itu yang bisa menjaga diri saya adalah saya sendiri. Yang bisa menjaga diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi saat kita menjaga diri kita, sebenarnya kita sedang menjaga orang lain. Kita sedang menjaga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih karena kami bisa beribadah pagi hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan, pujian di hadapan-Mu dan firman-Mu yang boleh kami dengar untuk kami di dalam pergumulan. Kami masuk dalam ujian. Saat kami lulus, kami akan diangkat oleh Tuhan. Kami memiliki hadiah yang istimewa dari Tuhan, seperti Yusuf diistimewakan oleh Engkau ya Tuhan. Dan untuk itu mohon anugerah tampung tangan Tuhan memberkati kami semua. Dan kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu hari ini dalam pekerjaan pergumulan apapun. Tuhan akan memberi kemampuan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Bahkan jemaat-Mu sanggup menanggung semuanya bersama dengan Engkau. Baik mereka yang mencari pekerjaan maupun yang bekerja, terus Tuhan berkati dengan pekerjaan yang ada. Baik mereka yang kuliah, yang sekolah, Tuhan buat berhasil dalam setiap pendidikan mereka semua. Kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang minggu ini berulang tahun. Tuhan terus memberkati mereka semua. Biar dengan bertambahnya usia, semakin dari semakin dikasih Allah, semakin dari semakin dikasih sama, dan kasih Allah terus mengalir
dengan bertambahnya usia semakin hari semakin setia mengiring akan Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan perpuluhan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Bila semua yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan kebagi nama Tuhan. Menyerahkan ibadah di jam 8:30 nanti ya Tuhan, terus memberkati para pelayan-Mu nanti yang akan hadir nanti. Bersyukur menyerahkan bangsa kami, menyerahkan kota kami, biar damai sejahtera Tuhan melimpah tercurah atas bangsa negara kami, terutama untuk para medis yang sedang bekerja keras untuk menolong mereka-mereka yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan akan terus memberkati mereka semua kekuatan, hikmat, marifat, lebih daripada itu jamahan Tuhan atas mereka semua, sehingga kesembuhan ilahi boleh terjadi atas pasien-pasien yang ada, juga Indonesia dilepaskan dari COVID-19, Salatiga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan penyertaan dan berkat Tuhan. Berkat yang bersurga berkedangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih daripada Kudus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga kau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang Tuhan Yesus.